Narasumber yang kedua, kalau tadi yang pertama bicara tentang pembiayaan, yang kedua ini bicara tentang saham, pasar modal. Beliau ini dari Universitas Parahyangan, kemudian belajar di Prastia Mulia, dan kemudian hidupnya ya di sekuritas. Dari sekuritas, terus menikmati Investama, bergerak di Makinta dengan semua tantangannya saat itu, sampai akhirnya di Sinhan Sekuritas Indonesia. Sebelumnya adalah Presiden Direktur, hari ini adalah Presiden Komisaris. Mungkin di ruangan ini nanti juga beliau membocorkan sedikit informasi yang barangkali ingin dibocorkan, boleh kita ingin mendengarkan. Izinkan saya mengundang Pak Vincent Makmur Wijaya. Beliau adalah National Executive Vice President FGB MFI Indonesia. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. FGB men, be strong in the Lord. Oke, waktunya cuma 20 menit. Saya pikir dari 1 jam. Materi saya cukup panjang, tapi mungkin sedikit karena ini sudah viral kemana-mana ya. Tadi disebutkan oleh Pak Roni tentang Sinhan. Sedikit aja saya ingin mengatakan bahwa kami itu tidak terkait dengan goreng-menggoreng ya. Jadi Sinhan sebagai lembaga multinasional, kita punya prosedur yang sangat ketat sekali dalam hal etika, underwriting dan lain-lain. Apa yang kami lakukan tuh mungkin sebagai penjelasan saya supaya jelas. Ada primary market, ada secondary market gitu ya. Primary market itu adalah pihak yang melakukan underwriting atas sebuah saham. Setelah menjadi listing, baru ke secondary. Ya. Apa yang kami lakukan sejauh yang saya tahu di sana dalam pengawasan sebagai komisaris adalah kita melakukan underwriting primary market, dan setelah selesai kita serahkan ke owner daripada TBK company. Nah, selanjutnya owner itu berkaitan dengan sahamnya mau gimana, itu nggak ada kaitan sama sekali dengan kita. Itu aja mungkin sedikit untuk menegaskan, karena ini udah viral kemana-mana. Perlu saya ingin garis bawahi ya. Kami tidak pernah melakukan frying shares, itu goreng saham. Oke, tadi Pak Danis sudah memberikan kepada kita view tentang pendanaan, dan sebentar setelah saya, Pak Weli akan memberikan pandangan lebih jelas lagi dari segi yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ketahui juga, ini baru kali ini sesama besan bicara di satu forum yang sama ya. Oke. Waktu saya terbatas, saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara berinvestasi yang wise di pasar modal ya. Jangan ikut-ikutan tentang goreng-menggoreng, saham-saham yang dipom-pom dan lain-lain. Nah, dalam kaitan dengan memperkuat fondasi ekonomi, kita sudah tidak terbantahkan lah, hampir setiap hari apa yang aktivitas yang kita lakukan itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan TBK ya. Bahkan di meja Anda aja sekarang lagi minum itu Cleo, itu ada perusahaan TBK ya.
Mungkin di tempat ini Bapak Ibu sekalian banyak tinggal di Ciputra ataupun grup Pakuwon, itu pun TBK dua-duanya. Ketika kita mandi pakai sabun, pakai shampoo, juga pakai sikat gigi Pepsodent, itu semua TBK company. Anda berkaitan dengan perbankan, mungkin nggak BCA, Bank Mandiri, BNI Panam ataupun BRI, itu pun TBK company. Ya. Mau naik taksi, Bluebird, itu juga TBK company. Hampir semuanya sebetulnya kita berkaitan dengan perusahaan-perusahaan TBK. Jadi TBK company itu sangat bermanfaat sekali bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ya. Tadi kalau nggak salah Pak Angga sudah mengatakan bahwa market cap-nya kita 70% dari PDB. Bayangkan market cap itu sekitar 16.000 triliun market cap yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan Indonesia, PDB Indonesia itu 1,4 triliun US dollar, ya. Kira-kira adalah sekitar 21 sampai 22 ribu triliun. Jadi memang 69 sampai 70%. Maka kalau peranan bursa itu sungguh sangat besar sekali terhadap ekonomi, ya. 70% itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek. Market cap jumlahnya adalah sekitar 16.000 triliun. Nah, saya nggak mau lihat dari sisi TBK-nya, tetapi saya melihat dari bagaimana kita menjadi seorang yang sukses, yang cakap dalam berinvestasi. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil secara finansial, maka kita pun bisa berkontribusi banyak. Bukan hanya sekedar untuk investasi, kita create job dengan banyak sekali perusahaan yang mungkin kita masuki, tetapi dalam kaitan dengan full gospel ini sangat relevan sekali, ya. Kenapa? Karena di full gospel ini kan pelayanannya adalah pelayanan memberi, ya. It's a giving ministry, ya. Pak Andreas, salah satu senior saya, teman baik Pak Ayung ini, mengatakan pelayanan di FGB PFA itu gendeng mangan semir. Gendeng mangan semir, yaitu orang gila yang makan semir lagi, udah gila makan semir lagi. Ya, intinya adalah all the way itu giving, the giving ministry. Saya banyak dididik di full gospel, dan ya, apakah saya bertambah miskin? Enggak. Nah, salah satu yang menunjang adalah part of the investment, ya. Banyak, dalam mungkin udah belasan puluhan kali saya memberikan seminar bagaimana how to do a wise investment supaya teman-teman diberkati dan bisa melakukan pelayanan yang cukup berhasil. Nah, coba kita ada 6 poin aja karena 20 menit, nanti kita Q&A, ya. Tapi saya ingin memberikan sebuah contoh classical example, yaitu BCA. Coba next. Ini, ya. Charlie Munger itu adalah seorang rekan dan juga mentor dari Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah investor legendaris di capital market, pernah menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia dengan investasinya di pasar modal. Dia punya mentor sekaligus juga rekan sekaligus mitra, namanya Charlie Munger. Dia bicara ngomong gini. Nah, ini juga berbicara masalah one of, ya, buah roh, yaitu kesabaran. Dia berkata begini, the big money is not from the selling or buying, but in the waiting. Uang besar itu bukan dari
jual dan beli, tetapi dari menunggu. Nah ini yang susah sekali sekarang ini, khususnya generasi anak-anak muda sekarang. Ya, kadang-kadang generasi tua juga ini pernah Pak Hadi ini cerita, aku cepat, tapi quick, bahaya itu, quick, bisa turunnya juga quick juga. The big money is not from the buying and the selling, but from the waiting. Nah, ini adalah contoh klasik BCA. Hampir semua kita kenal BCA ya. BCA itu go public tahun 2000 ya. Harganya 1.400. Udah mengalami pemecahan stock split 4 kali ya. Jadi kalau satu lembar dulu 500, sekarang tuh nominalnya 12,5 rupiah. Jadi sudah 40 kali. Jadi kalau Anda dulu go public nggak jual-jual sampai sekarang, satu lembar itu juga jadi 40 lembar saham. Karena dari nomor 500 jadi 12,5 rupiah. Nah, dulu waktu IPO kan sekarang jadi 40 lembar. Harga BCA sekarang 8 ribuan ya. Sudah ada ya Pak. Oke, ini ya. Harga sekarang 8 ribuan. Sempat tertinggi itu 10 ribu. Ini hampir habis ya. Gak apa-apa. Ini aja ya. Kan sekarang tahun 2026 kan. Berarti kan 26 tahun. Itu kalau ada ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ini lebih jelas. Thank you Pak. Ya. Kalau 8 ribuan kali 40 ini nilainya adalah 320 ribu ya. Atau 228 kali harga IPO. Jadi keuntungan dalam 26 tahun itu 318.600, yaitu angka 320.000 dikurangi 1.400. Kan nominal IPO kan 1.400. Jadi angka ini dibagi 1.400 yaitu 22.757% atau 227 kali lah ya. Keuntungan rata-rata per tahun 875% atau 8,75 kali. Next slide. Satuan di sini kan mungkin juga ada yang belum start untuk investasi saham ya. Satuan saham terkecil untuk investasi itu satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau 1.400 itu yang paling kecil satuan lotnya itu adalah 100 lembar kali 1.400, yaitu 140.000 ya. Setelah 26 tahun nilai investasi awal itu 140.000 kali 227, yaitu 32 juta. Kalau investasi awalnya tambah 01 menjadi 320 juta. Kalau tambah 14 juta tambah 01 lagi menjadi 3,2 miliar. Tambah 1 nol lagi kalau punya duit banyak 140 juta menjadi 32 miliar. Tapi ini ingat loh ya, 26 years. Next slide, coba. Nah, pelajaran yang kita bisa petik dari contoh BCA adalah menjadi seorang investor, nilai itu berdasarkan fundamental, bukan karena kerek-mengkerek ya. Nanti saya akan terangkan mengenai MSCI dan sebagainya. Jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan seorang trader yang beli sekarang, minggu depan, bulan depan jual. Menjadi seorang investor tidak butuh uang besar. Jadi bohong kalau mau investasi di pasar modal itu harus punya uang besar. Bahkan tadi 140.000 aja udah bisa jadi seorang investor ya. Menjadi investor tidak harus kaya dulu, bisa kaya kemudian. Investasi saham bukanlah permainan berjumlah zero sum game. Ini penting sekali nih. Kalau judi itu zero sum game. Kalau yang satu menang, taruhan misalnya, saya taruhan dengan salah satu orang di sini gitu ya,
100.000, saya menang 100.000, temennya kalah 100.000, itu kalau di jumlah 0. Kalau di saham ini bukan zero sum game, ya, karena yang beli sekarang dijual nanti itu akan dapat profit. Orang yang menjualnya juga tetap dapat profit, bisa juga rugi, tapi bukan zero sum game. Jadi kalau di jumlah jadi 0, bukan seperti itu. Menjadi investor tidak perlu harus ke universitas, Bapak Ibu sekalian nih, terutama ibu-ibu ya juga. Yang perlu adalah ini katanya tambah, kurang, bagi, prosentase. Ya. Juga paling gampang sekali sebetulnya, kalau saya boleh menyarankan, contohlah orang-orang yang sudah sukses di pasar modal, yang pegang saham tertentu itu sudah ada di koran-koran. Contohnya misalnya Pak Lo Keng Hong misalnya, ya, dia pegang saham apa aja, ikutin aja. Kalau nggak mau kesleo gitu ya. Kunci utama adalah cari perusahaan yang hebat, wonderful company. Ikutin tokoh-tokoh yang sudah sangat luas, sangat terbukti, sangat sukses, dan pelajari apa saja yang mereka invest. Nah, wonderful company. Nah, saya selama bicara nanti 15 sisa ini, saya akan berbicara 6 poin tentang wonderful company. Next. Oke, ini yang tadi saya katakan tadi, the big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Ya. Ini juga dasarnya adalah Amsal 13 ayat 11. Kekayaan diperoleh dengan mudah, cepat habis, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Ini perlu juga, mungkin kalau yang punya cucu atau anak-anak dari sekarang mulai investasikan, ada uang lebih ya, bukan uang yang sudah didedikasikan untuk tujuan tertentu. Belikan aja saham yang wonderful, pegang terus. Nanti kalau anaknya mau lulus SMP, SMA, baru di break, baru dijual. Ya, saya sangat menyarankan. Ya, saya pribadi cucu yang ulang tahun saya juga belikan, daripada uang tadi kasih uang tunai, belikan saham, kasih papinya atas nama papinya, keep, jangan jual sampai nanti dia lulus SD atau apa. Oke? Jadi ini salah satunya adalah kesabaran, juga penguasaan diri loh, ya. Nah, kalau di kita harusnya setelah kita diberkati harus sampai kepada ini. Kalau orang yang investasinya itu jangka panjang, ada damai sejahtera, dia nggak akan up and down, waduh, up, hore, down, mukanya manjur, nggak usah, karena kita udah tahu gitu loh, ya, ini mau kemana gitu. Contohnya juga Pak Ayung kan tanya saya, Vincent, gue punya duit segini, belikan apa? Ini bicara 3 tahun yang lalu, udahlah, yuk belikan aja. Ini kan lagi zaman emas, saya bilang sama beliau, belikan BRMS. Tanya beliau, di 70, sekarang masih dipegang dia, harga udah 1.000, itu udah beggar. Maksud saya, mesti sabar ya, ini salah satu, ingat ini ya, sabar. Next slide. Ini bukan gambling. Nah, semakin spekulatif, itu lebih ke gambling. Tetapi semakin terukur, itu adalah investing, ya. Jangan 2 menit tambah 7 menit, kalau nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ada 6 poin. Ada 6 kriteria utama. Ini penting sekali ya untuk wise, menjadi wise investor. Saya bikinnya dengan 6G. 6G. G yang pertama adalah good management. Ya. Manajemen yang baik. Ya. Ini ingat aja Yusuf di Kejadian 39:41. Ini baik lagi ke firman sebetulnya. Manajemen yang akan mendrive perusahaan ke masa yang manajemen yang baik akan mendrive perusahaan ke masa yang akan datang dengan baik. Ya. Good pilot will land aircraft smoothly. Ya.
Nah, ada GCG, Good Corporate Governance, ya. Ini tata kelola perusahaan yang sangat baik. Ya, yang the best so far adalah Astra. Tapi ada Unilever, ada BUMN yang sehat, ya. BUMN quote unquote ya sehat atau nggak sehat, kadang-kadang sering dijadikan alat politik juga. Ini direkam nggak ya? Nanti tahu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui good management? Kalau saya biasanya pakai RTI, Real Time Indonesia, ya, itu bayar 180 ribuan lah sebulan, ya, atau Stockbit atau Bloomberg. Nah, ini biasanya langsung Google aja sekarang nama-nama udah langsung muncul kok. Apakah tersangkut masalah hukum atau enggak? Kalau enggak, ya itu good management. Next slide. Nah, ini katanya Warren Buffett bilang, in looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you. Ya, jadi memang betul sekali nomor 1 adalah ini, ya kan? The first, integrity, itu karakter. Kalau nggak punya yang ini, yang 2 pasti akan bunuh kamu, ya. Atau kalau cari perusahaan atau cari pasangan hidup juga, saya katakan 3 syarat sebetulnya. 1, takut akan Tuhan. 2, takut akan Tuhan. 3, takut akan Tuhan. Nanti semuanya dikasih. Next slide. Nah, yang kedua adalah good profit, ya, laba yang besar. Ingat perumpamaan talenta, ya, hanya orang yang menghasilkan 5 talenta itu yang Tuhan sangat bersuka. Yang 1 talenta dipendem, nggak menghasilkan apa-apa, rajanya itu marah sekali, ya. Kasihkan harusnya yang 1 talenta kepada yang 5 talenta. Ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Kita maunya yang sangat produktif. Jadi cari laba yang besar, ya. Tingkat pengembalian modalnya sangat besar, net profit marginnya, laba setelah pajak sangat besar. Dengan laba besar kita ibaratnya punya mesin pencetak uang, ya. Nah, gimana caranya lihat laba rugi 3 tahun terakhir? Ada di RTI juga, mungkin 5 tahun ke depan kita bisa tahu labanya setiap tahun itu naik atau enggak. Nah, ini BCA ini luar biasa, BCA ini, ya. Kemarin waktu terpuruk-puruknya mestinya cepat beli itu, ya. Saya advising karena saya juga preskom di salah satu TBK yang cukup besar di Surabaya juga. Saya langsung bilang sama manajemennya, buy now. Waktu itu diharga di 6.700, beli dia langsung. 2 hari kemudian udah bertengger di 7.200. Sekarang 7.800 sekarang. Dalam waktu hitungan sepekan loh. Karena apa? Fundamentalnya ini bukan saham gorengan gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, psychological, ya, hanya psychological aja, takut, ya, semua dia akan di-dump, padahal nothing to do with the fundamental, nggak ada kaitannya dengan fundamental perusahaan, gitu loh. Ini perusahaan-perusahaan yang banyak untungnya, ya, United Tractor juga, ini gara-gara turun kan, gara-gara salah satu izin tambang emasnya dibekukan. Saya waktu itu udah bilang sama teman saya, pasti akan di-revive lagi ini. Ternyata bener, pastilah. Ini perusahaan besar sekali nih, United Tractor. Tambang Martabe itu 3.000 karyawan, kalau di PHK, siapa yang bayar? Nggak main-main loh, itu kan bisa timbul masalah sosial, jadi nggak main-main. Pasti akan ada deal lagi. Makanya United Tractor dari 24.000 balik lagi sekarang 27.500. Perusahaan yang sangat bagus, sangat profitable, ya. Saya ngomong gini nggak ada tujuan untuk merekomendasi membeli yang menjual, ya. Aku cuma kasih contoh-contoh aja. Next slide. Ya, ini rule number 1, never lose money. Rule number 2, never forget rule number 1. Jadi artinya jangan rugi lah. Next slide. Nah, ini yang G yang ketiga adalah good industry, ya.
Cari industri yang terkait dengan pertumbuhan di masa yang akan datang. Retail, consumer. Sempat waktu itu saya cukup baik dengan Pak Lo. Dia ngasih suatu ide bagus sekali. Cari industri di mana Indonesia nggak kompetitif directly dengan Cina. Ya. Apa? Tambang, perbankan, kan nggak bisa compete. Di Indonesia kan ada di bumi Indonesia. Tambang malah Cina yang beli dari Indonesia. Ya. Nah, ini juga salah satu cari industri yang sehat gitu ya. Kemudian consumer, itu Indonesia kan 280 juta orang, naik tumbuh terus ini. Ya. Kalau brandnya bagus, pasti tinggal cetak duit aja. Ini ada beberapa industri, ada 12 industri ya. Yang sangat rekomend adalah kesehatan. Ini rumah sakit atau healthcare luar biasa ya. Keuangan. Nah, properti ini belum timingnya aja. Saya percaya one day, ini udah 11 tahun nih, banyak perusahaan-perusahaan yang diskonnya itu dari book value itu 70-80%. Sehat. Contoh Sumarekon, sehat sekali. Kok di diskon sampai 50%? One day, seperti BSD juga, murah sekali, sehat sekali perusahaannya, triliunan. Kadang-kadang orang nggak ngeliat, tapi orang-orang yang mempraktekkan the big money is not from buying and selling, ya, itu akan dapat manfaatnya. Pegang aja. Sekali lagi, ini bukan untuk rekomendasi beli dan jual ya. Oke, next slide. Nah, ini nih. Ini penting sekali definisi risk, ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Cari istri, cari suami juga harus tahu. Suaminya gimana, calon suaminya gimana, calon istri gimana. Kalau nggak tahu, ya berarti kita merisikokan diri kita sendiri gitu. Ya, ini juga kan kalau mau masuk di investasi saham, tanya ke ahlinya, tanya ke yang punya keahlian. Itu pasti kita akan relatif akan aman lah gitu ya. Jangan yang ke trader-trader yang tujuannya adalah cari fee ya. Ya, nanti akan masuknya di saham-saham yang dipom-pom gitu. Next slide. Nah, yang keempat adalah G yang keempat adalah good growth. Pertumbuhannya bagus. Lihat pertumbuhan selama 5 tahun ya. Ini juga bicara soal, kalau bicara kerohaniannya, no margin, no mission. Karena hampir semua misi-misi itu, termasuk pelayanan di FGBMFI, itu karena kita punya margin, artinya punya uang. Nggak ada duit, nggak ada misi. Emang misi pakai kertas. Bertumbuh laba, revenue penjualan juga asetnya, dividennya, tapi jangan nambah utangnya. Ya. Nah ini katanya Warren Buffett bilang, look for companies with high profit margin. Carilah perusahaan-perusahaan yang dengan laba yang sangat besar. Nah, yang kelima ini, G yang kelima adalah good valuation. Ya. Perusahaan yang salah harga, undervalue. Banyak di pasar modal undervalue. Tadi saya udah ngomong, di properti banyak yang undervalue. Daripada beli tanahnya, beli sahamnya aja, diskon 50%. Bank, ada bank-bank gini loh, yang nilai bukunya itu less than 1. Kalau BCA itu udah di atas 3. Artinya kalau less than 1 itu, waktu Anda dan saya beli, kita udah untung. Kenapa? Bank yang udah 25 tahun, nilai bukunya misalnya 1.000, ya kan? Setelah 25 tahun diperdagangkan 800 atau 700. Anda dan saya masuk, nggak perlu menjalani 25 tahun, dapat diskon 300 perak.
perusahaannya laba lagi. Nah, di pasar modal tuh banyak. Ya. Contohnya, kayak lagi. You lihat nanti, Bank Niaga, CIMB Niaga, itu 0,85 itu book value-nya. NISP 0,8. Oke? Ini kata Lokengong, beli Mercy harga Avanza. Oh ya, Pak Arif. Nah itu di pasar modal. Adanya di pasar modal, bukan di toko mobil. Mau nggak ini Jaguar harga kijang? Oke. Waktu beli sudah untung nih Pak Freddy. Beli kita udah untung. Nah, yang terakhir, oke, karena waktu juga saya rasa you get something. Beli perusahaan yang bagi dividen secara teratur dan besar. Good dividend. Ya. Artinya orang yang bagi dividen itu perusahaannya generous, bukan pelit. Laba tapi nggak dibagi-bagi, itu pelit. Ya. Amsal 28 ayat 22 berkata, orang pelit orang kikir tergesa-gesa mengejar harta tanpa diketahuinya bahwa ia akan mengalami kekurangan. Pelit, kekurangan, tapi generous itu Amsal 11 ayat 24. Ya. Ada orang yang memberi tapi selalu ada orang yang menghemat luar biasa selalu kekurangan, tapi orang yang memberi selalu diberkati. Oke, itu aja. Jadi 6G, ya. G yang pertama, ulang lagi, good management. G yang kedua yaitu good industry, ya. Ketiga, good growth. Keempat, good profit. Ya, ini bolak-balik. Ya. Kelima, good valuation. Dan yang keenam adalah good dividend. Ya. Nah, saatnya nih, ya, saya katakan kalau dividen, bulan April atau Mei itu perusahaan yang bagi dividen tuh jor-joran. Anda cukup pegang 3-4 bulan, Anda dapat 7 sampai dengan 8%, 2 kali daripada deposito. 2 kali dari deposito pegang 3 atau 4 bulan. Biasanya adalah saham-saham BUMN yang dipegang oleh Danantara, ya. Bank Mandiri, BRI dan sebagainya. Saya rasa itu aja. Terlalu rush, apalagi tadi cuma dikasih 2 menit, kita nggak akan dapat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati. Pak Ron, thank you banget. Saya tadi sorry belum ngomong, ada rekan-rekan saya di sini, Pak Alex sebagai VP, ya, ada Pak Ayung, ada Pak Hendro, Pak Dennis juga ini senior saya nih, ada Pak Hadi dan ada Cinke saya, Pak Weli. Waktunya untuk web. Thank you, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Vincent. Jadi ada 6 yang harus kita ingat tadi, ya. Pak Bona jangan lupa itu 6 adalah. Pak Vincent nggak usah khawatir. Panitia itu takut kalau yang minta waktu tambahan adalah National Executive Vice President. Jadi pasti diberilah.